Pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, selamat berjumpa kembali dalam mimbar Penyuluh Agama Katolik. Saya Susana Pancaningsi dari Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama. Mengucapkan selamat berjumpa kembali. Semoga Anda sekalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bagi Anda yang mungkin saat ini masih dalam keadaan sakit, tetaplah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Percayalah, semua yang terjadi dalam diri kita adalah hal yang terbaik untuk kita. Pemirsa, hari ini kita umat Katolik, umat Kristiani merayakan Hari Raya Natal, dan kami dari Bimas Katolik mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga Anda sekalian bisa merayakan dengan penuh sukacita dan damai. Tuhan ada di dalam hati Anda dan kita sekalian. Baiklah, hari ini saya akan membawa Anda untuk bersama-sama merenungkan dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Karena itu marilah kita awali perjumpaan kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar sehingga kami masih bisa menikmati hari baru ini dengan penuh sukacita. Berkatilah kami sehingga kami mampu mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Sedengkanlah telinga kami sehingga kami mampu mendengarkan, meresapkan dan melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, semua ini kami aturkan dalam perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Inilah Injil Yesus Kristus. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pemirsa, Natal sudah tiba. Marilah kita sambut dengan sukacita. Kita sambut Sang Raja Damai, Sang Juru Selamat dunia. Berita Natal, sukacita Natal, damai Natal harus kita wartakan kepada seluruh bangsa dimanapun kita berada. Dan kita diutus untuk mengabarkan sukacita besar kepada seluruh bangsa di seluruh dunia ini. Kabar akan lahirnya Sang Juru Selamat kita yang telah dinanti-nantikan oleh para nabi dan para raja-raja pada zaman dulu.
Saudara, Natal artinya lahir. Kelahiran adalah awal daripada kehidupan, awal dari sebuah perjuangan, dari persiarahan hidup. Kita mendengar berita kelahiran, kebanyakan kita akan merasa bahagia, merasa bersyukur. Karena apa? Karena kelahiran itu biasanya membawa sukacita. Tetapi jangan salah, ada juga sebagian orang yang tidak mengharapkan kelahiran. Mengapa? Karena kelahiran itu bagi mereka membawa suatu malapetaka, membawa suatu ancaman bagi mereka. Pemirsa, saat ini umat Kristiani merayakan Hari Raya Natal di tahun 2023. Merayakan peristiwa yang sangat penting, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Artinya, umat Kristiani yang sudah melewati masa Advent, masa penantian, di mana selama 4 kali berturut-turut umat Katolik itu mengadakan sarasehan, merenungkan bersama kitab suci, membahas bersama, mempertanyakan pada diri kita sendiri apakah kita sudah semakin dekat dengan Tuhan, apakah kita sudah melaksanakan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus dengan baik. Persiapan-persiapan itu sudah dilaksanakan dalam sarasehan di setiap lingkungan dan diakhiri dengan sakramen pengampunan dosa, di mana setiap umat menerima sakramen tobat. Disitulah ada pengampunan. Ketika ada pengampunan, kita akan merasakan ada kebahagiaan karena damai Tuhan ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita mau mengampuni dan kita diampuni, maka damai Tuhan ada di dalam hati kita. Karena pengampunan, maka kedamaian dan sukacita hadir di dalam hati manusia. Sukacita dan damai Tuhan adalah suatu anugerah bagi kita. Ketika kita bahagia, itu adalah anugerah. Karena banyak orang yang tidak bisa berbahagia, tidak bisa tersenyum. Sukacita dan kedamaian akan dirasakan jika kita bersedia menyambut Tuhan di dalam hati kita, karena Tuhan adalah Raja Damai. Kelahiran Tuhan di dalam diri kita bukan berarti Tuhan lahir di dalam hati kita, tetapi ada sukacita kita menerima kembali Tuhan. Selama ini kita melewati, tidak mempedulikan Tuhan, tidak mempedulikan kedamaian di dalam hati kita. Ketika kita mau menyambut Tuhan, berarti ada damai dalam hati kita. Kita mau bersama-sama Tuhan lagi, kita mau bersahabat kembali dengan Tuhan. Artinya kita sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kedamaian dan sukacita di bumi tidak bisa serta-merta hanya dimohonkan saja, tetapi juga harus diperjuangkan. Kita semua telah diutus Allah untuk mewartakan damai Tuhan kepada seluruh umat manusia. Kita diutus untuk menjadi pelayan Tuhan, bukan menjadi majikan atau tuan, tetapi kita diutus untuk menjadi pelayan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa ladang pelayanan Tuhan itu tidak baik-baik saja. Ladang pelayanan itu sangat terjal, sulit dan berat. Diibaratkan sebagai seekor domba yang disuruh pergi ke kandang serigala. Kita tahu
binatang serigala itu terkenal buas dan suka sekali dengan daging domba, sehingga suka sekali mencelakakan dan melenyapkan domba itu. Kita akan menghadapi banyak persoalan hidup, termasuk penolakan terhadap kehadiran dan karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Permasalahan yang kita hadapi, baik itu di lingkungan kantor, di lingkungan pekerjaan kita, di masyarakat luas, mungkin anak-anak di sekolah, di keluarga, itu semua harus kita hadapi. Itu semua harus kita jalani. Pemirsa, kita harus menjalani semua persoalan hidup. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Yaitu yaitu berpegang teguh pada hukum kasih. Hukum yang pertama dan utama, hukum kasih itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi kasihilah sesamamu manusia seperti kamu juga mengasihi dirimu sendiri. Jika kamu tidak mau disakiti, janganlah Anda menyakiti sesama manusia. Pemirsa, sebagai umat Allah yang beriman, kita telah membuat pilihan hidup untuk mempertahankan kehendak Allah. Mempertahankan kehendak adalah tugas yang bukan ringan, bukan mudah, dan kita akan mengalami ketidaknyamanan. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang benar, dan sangat tidak mudah kita bertahan di dalam kehidupan yang benar. Bertahan untuk menjadi orang yang benar. Apalagi kita di dalam situasi yang penuh dengan manipulasi, hoax. Juga kita tidak mudah bertahan dalam hidup benar jika kita di dalam situasi yang penuh korup. Kita tidak mudah hidup jujur jika di dalam sistem korup. Ya, kita juga tidak mudah untuk tidak mudah menjadi adil, ya, ketika kita dalam situasi keserakahan dan di dalam situasi ketamakan. Kita sebagai murid Kristus harus menjadi atau mampu melaksanakan tugas sebagai martir, seorang pejuang dalam mempertahankan kehendak Allah. Harus siap kehilangan hal-hal yang jasmani, namun tetap menjaga kemurnian hati dan persembahan diri kepada Allah. Kemartiran merupakan kesempatan untuk memurnikan kita kepada Allah. Pemirsa yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, tentunya dalam perziarahan hidup kita tidak pernah akan hadir dalam permasalahan, tidak pernah akan terhindar dalam permasalahan. Kita tidak pernah akan dihindarkan dalam permasalahan, dan perlu dipahami, Allah tidak akan menyingkirkan dari permasalahan itu. Namun Allah akan memberi kekuatan, memberi perlindungan, dan memberi kemampuan bagaimana kita mengatasi permasalahan itu, sehingga kita lepas dari permasalahan itu. Tuhan ingin kita tidak khawatir, tetapi Tuhan ingin kita tetap percaya kepada Allah yang akan selalu menopang segala persoalan hidup kita. Percayalah, kita sangat berharga dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain.
seperti hewan dan tumbuhan itu dilindungi. Apalagi kita, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, paling mulia. Ya, itu perbedaannya adalah kita punya akal budi, jadi paling mulia. Kalau kita berlaku seperti seekor binatang, berarti kita sudah tidak mulia lagi. Nah, hewan, tumbuhan seperti contoh burung-burung, mereka itu tidak berpikir bagaimana mencari makan, tetapi mereka diberi kehidupan. Jadi itulah cermin bagaimana kita tidak boleh khawatir akan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita menjadi umat Allah yang penuh semangat dan selalu hidup taat dan setia kepada Allah, sehingga kita mampu menjadi saksi Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Allah, Tuhan kita, Sang Juru Selamat dan Sang Raja Damai. Bagaimana caranya? Contoh yang paling kecil, kita memberi senyum, menyapa. Lalu kita tidak mudah menyampaikan kalimat-kalimat, kata-kata yang menyakitkan hati orang, seperti mencela, mencari kesalahan, menghina. Ini sangat menyakitkan hati orang. Jika Anda tidak suka dengan orang itu, tidak menyukai, lebih baik Anda diam daripada Anda berucap tetapi membuat orang menjadi tidak damai. Baiklah, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sungguh berguna bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga renungan hari ini bermanfaat bagi Anda. Selamat berjumpa kembali. Berkah dalam.